Pemirsa Intens Investigasi, belum lama ini kabar mengejutkan datang dari Nikita Mirzani. Tiba-tiba saja, melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, ia mencabut gugatan Wan Prestasi sebesar 100 miliar rupiah yang sebelumnya dilayangkan ke Dr. Reza Gladys. Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dilayangkan ibu 3 anak itu sebagai bentuk tuntutan ganti rugi perihal kejadian November lalu terkait ulasan produk skincare. Usut punya usut, ternyata ada alasan khusus dari pihak Nikita mengambil keputusan pencabutan gugatan Wan Prestasi ke Reza Gladys. Ya, Nikita meminta kepada tim kuasa hukumnya untuk fokus terhadap kasus pidana yang dihadapinya, yaitu terkait soal dugaan pengancaman dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang sedang berlangsung, di mana Nikita menjadi terdakwa bersama asistennya, Mail Saputra. Lantas, bagaimana respon Hotman Paris Hutapea saat tahu Nikita Mirzani cabut gugatan Wan Prestasi terhadap Reza Gladys? Bagaimana pula reaksi santai Nikita Mirzani saat eksepsinya ditolak hakim? Dan bagaimana pula tanggapan Deoli Payumara soal eksepsi Nikita Mirzani yang ditolak hakim? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Fakta mengejutkan dalam konflik antara Nikita Mirzani dengan Reza Gladys terjadi saat Nikita tiba-tiba saja memutuskan untuk mencabut gugatan Wan Prestasi terhadap seterunya itu. Keputusan ini diambil karena Nikita ingin fokus pada proses persidangan pidana terkait dugaan pemerasan dan juga tindak pidana pencucian uang yang kini tengah dijalaninya. Lantas, bagaimana jalannya sidang Wan Prestasi yang digelar hari ini? Benarkah pencabutan tersebut untuk mengurangi hukuman yang diterima Nikita Mirzani? Lantas, bagaimana tanggapan pihak Reza Gladys atas pencabutan Wan Prestasi tersebut? Hotman Paris Hutapea juga sedikit memberi tanggapannya. Pertama, 1. Mengabulkan permohonan para penggugat tentang pencabutan perkara tersebut. 2. Menyatakan perkara pertama Register nomor 489 garing PDTB garing 2025 PN Jakarta Selatan yang diterima dan didaftarkan di Paripurna Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Mei 2025 dicabut. 3. Memerintahkan Paripurna Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatatkan pencabutan perkara gugatan nomor 489 garing PDTB garing 2025 PN Jakarta Selatan pada buku register perkara gugatan yang disediakan untuk itu. 4. Membebankan biaya timbul dalam perkara ini kepada para penggugat sejumlah Rp563.000. Demikian ya, sudah dibacakan penetapan. Atas penetapan tersebut, maka sidang perkara ini dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Saya yang meminta dan saya ingin kita fokus kepada perkara pidananya karena itu yang paling penting, karena itu terkait dengan kehidupan saya, terkait dengan kebebasan saya dan seterusnya. Tadi Anda sudah mendengarkan adanya penetapan dari majelis hakim, di mana menurut majelis hakim sesuai dengan hukum acara perdata, pencabutan bisa dilakukan tanpa perlu persetujuan dari para pihak karena belum ada jawab-menjawab, dan alhamdulillah sudah dikabulkan. Maka terhitung sejak hari ini perkara nomor 489 adanya gugatan Wan Prestasi dinyatakan cabut dan berakhir, dan itu ada dalam minuta SIPP bahwa perkara tersebut sudah tidak ada lagi. Secara administrasi
pencabutan itu sudah saya sampaikan di PTSP tertanggal 14 Juli. Ya, walaupun sidangnya tanggal 21, saya sampaikan kepada PTSP, saya sampaikan majelisnya ini, paniteranya ini, tolong sampaikan yang resmi masuk PTSP ada, fotokopinya saya serahkan kepada panitera supaya bisa ditelusuri dokumen tersebut. Artinya secara administrasi pencabutan itu sudah sah dan sudah saya serahkan. Selanjutnya di dalam proses administrasi pencabutan, majelis hakim akan mengeluarkan sebuah produk hukum. Namanya adalah penetapan. Ini persoalan yang saya katakan ada di saat-saat kita menghadapi sebuah hal yang sama. Ya, di hal yang sama di mana persoalannya ini kan terkait dengan uang 4 miliar, di mana 4 miliar itu diuji di dalam perkara pidana. Saat ini kita menjadi terdakwa. Tapi di satu sisi kita juga menguji uang 4 miliar itu dalam gugatan wan prestasi. Pada saat sidang ini akan bersamaan pada harinya, ini akan membuat kita konsentrasinya nanti akan pecah. Ya, ini akan sidangnya semua di Jakarta Selatan dan mungkin harinya bisa bersamaan. Nah, ini kan daripada kita nanti ada sidang yang bersamaan, saya putuskan sama kita, abang, ayo ini kita cabut, kita konsentrasi di pidana. Bukan berarti perkara tersebut tidak bisa diajukan, kapan saja masih bisa. Persoalan skala prioritas, jadi biar kita konsentrasi penuh di pidana. Di dalam pidana nanti semuanya akan terungkap dan semua bahan itu bisa kita bawa lagi untuk perkara perdata. Siang ini kami dari tergugat 1 dan tergugat 2 menghadiri persidangan bahwa sesuai dengan penetapan majelis hakim mengenai perkara prestasi sesuai dengan telah diajukan oleh pihak penggugat telah dicabut secara resmi. Ini sebenarnya kami inginkan supaya pencabutan itu melalui mekanisme, bukan di media. Jadi dengan adanya pencabutan berdasarkan penetapan majelis hakim dan itu silahkan ke media, itu yang benar. Hanya masalahnya kami melihat bahwa ke depan, ya mari kita serius. Selama ini kami anggap ini wan prestasi adalah komedi. Untuk ke depan kami akan serius untuk mendampingi klien kami Dr. Reja. Pencabutan gugatan ini sekaligus membuktikan bahwa tidak ada perjanjian atau kesepakatan untuk pemberian pakaian. Ini membuktikan. Jadi kami berharap pada jaksa penuntut umum dan majelis hakim perkara 362 dan 363 supaya ini dicatat, ya, dicatat dalam memori mereka bahwa tidak ada perjanjian uang 4M. Ini sah, ya, tidak ada perjanjian. Jadi itu dicabut, ya, tidak ada perjanjian. Kami sebagai penasihat hukum dari kita, dari Reja merasa ini gugatan main-main. Awalnya kita kan katakan ini modus, ternyata benar kan, bahwa tidak dapat menghentikan tindak pidana yang sedang berjalan. Yang kedua, prinsipal harus wajib bertemu, wajib datang, harus bertatap muka. Ternyata memang tidak ada kewajiban seperti itu. Maka kita anggap, nah kalau memang tidak ada kewajiban untuk bertemu, tidak apa-apa yang mesti diseriuskan dalam hal ini. Gitu. Nah yang ketiga, ya seperti tadi disampaikan bahwa semua yang menjadi dakwaan itu adalah hak perjanjian katanya. Ternyata ini dicabut, perjanjian itu tidak ada. Di atas kertas, di atas apa tidak ada, dicabut. Nah, jadi kita harapkan, ya kami merasa main-main juga tadinya. Akhirnya putusannya oleh pengadilan tadi kita hormati bersama. Kita terima apa yang sudah menjadi diputuskan majelis hakim bahwa gugatan itu dicabut dan perkara 489 itu dianggap selesai. Selesai di situ. Kami sudah siapkan jawaban 200 halaman, tapi tidak sempat kami bacakan dalam persidangan, sehingga kami sangat kecewa. Itu membuat 200 halaman ini kan
Membuatnya sih nggak susah, tapi kan kertas ini cukup mahal juga pakai kop surat. Jadi kecewanya kami sih tidak sempat kami bacakan kepada, sehingga media tidak tahu apa jawaban kami. Padahal hari ini kami mau berikan jawabannya setelah dibacakan gugatan, kami yang memberikan jawaban Siap itu langsung, jawabannya. nggak nunggu-nunggu minggu depan. Tapi itulah makanya sangat disayangkan dicabut ya. Tapi ya sudah, kita selesaikan komedi Wan Prestasi ini, kita akan masuk ke pidananya Kamis besok lusa. Seperti diketahui, di tengah sidang pidana yang harus dijalaninya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pekan lalu, secara mengejutkan, Nikita Mirzani lewat kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, tiba-tiba saja mengumumkan pencabutan gugatan Wan Prestasinya kepada Reza Gladys. Padahal sebelumnya, Nikita sangat menggebu-gebu ingin menuntut ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah kepada seterunya itu. Fahmi Bahmid pun menjelaskan alasan dibalik pencabutan gugatan Wan Prestasi itu, ya semua didasari atas keinginan Nikita yang ingin fokus dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan juga tindak pidana pencucian uang, di mana dirinya menjadi terdakwa bersama sang asisten Ismail Marzuki. Minggu depan ini ada sidang perdata, ya. Tanggal 17 ada sidang pidanamu putusan sela. Setelah ini semua akan sidang bersamaan semua nih waktunya. Nah, kalau saat bersamaan begini kita harus punya skala prioritas dong. Ya, skala prioritas ini penting sekali di saat ada situasi seperti ini. Makanya kita wajib mengambil sikap. Sikap yang bisa kita lakukan adalah mencabut gugatan Wan Prestasi dan kita konsentrasi penuh di perkara pidananya. Nggak ada, Niki bilang ya mana yang terbaik, dan yang kedua saya jelaskan gitu loh. Perkara pidana beda. Kalau perkara perdata itu kan tidak perlu dia hadir, cuma kemarin mediasi. Tapi kalau pidana itu kan dia di samping saya untuk proses pemeriksaan saksi, proses pemeriksaan berkas dan sebagainya. Dia kan harus ada di samping saya sebagai terdakwa, sehingga kita harus betul-betul konsentrasi nih di sini. Kita harus full, dan Niki nanti lebih banyak berdiskusi dengan saya untuk membaca berkas-berkas yang ada sama saya. Nah, di saat seperti ini, di mana ada dua hal yang hampir sama waktunya, kita harus bisa mengambil sikap. Sikap kita adalah mencabut daripada terbengkalai atau kita mungkin tidak konsentrasi di perkara satunya. Lebih bagus kita cabut dan kita konsentrasi di perkara pidana. Alasan Nikita Mirzani mencabut gugatan Wan Prestasinya lantaran ingin fokus ke sidang pidana yang kini dijalaninya, ternyata ditanggapi miring kubu Reza Gladys. Ya, kubu Reza Gladys justru kini tengah menerka-nerka. Ada apa di balik keputusan mengejutkan itu? Benarkah lantaran Nikita dan tim kuasa hukumnya merasa jika mereka tidak akan menang? Atau benarkah Nikita juga khawatir dituntut balik dengan jumlah yang lebih besar? Berikut kekecewaan yang disampaikan kubu Reza Gladys. Masalah dicabutnya gugatan oleh penggugat ini sangat mengecewakan kami. Ada dua hal yang membuat kami kecewa. Pertama, ini pencabutannya seharusnya pada saat disampaikan di pengadilan pada Senin dan minggu depan. Tetapi ternyata penggugat menyampaikannya di media massa. Ini memang sangat tidak baik bagi pendidikan hukum masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kami juga sangat kecewa dengan adanya pencabutan ini adalah begitu yakinnya penggugat atas gugatannya dan meyakini bahwa menang 100 M. Kami berpikir mungkin ada terobosan hukum yang mau disampaikan oleh penggugat. Ternyata hasilnya dicabut. Jadi tanggapan dari klien kami ini sebenarnya adalah sebuah pernyataan bahwa dirinya tidak terdoktrin dengan yang namanya adanya sebuah perjanjian lisan yang tidak diakui oleh pihak lain. Nanti tanggal 21 kalau memang ini gugatannya dicabut,
kita akan mengajukan keberatan dengan alasan ya komite ini jangan cepat berlalu. Sebelumnya, Hotman Paris Hutapea juga memberikan sedikit tanggapannya terkait langkah Nikita Mirzani yang mengamuk di persidangan, serta menyurati Presiden Prabowo agar memberikan atensi atas kasus hukum yang menjeratnya. Atas apa yang terjadi di ruang sidang, serta surat yang dilayangkan Nikita Mirzani kepada Presiden Prabowo, Hotman Paris menilai semua itu adalah hal-hal wajar yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tengah terkena kasus hukum. Hal biasa, semua orang yang lagi bermasalah hukum menyatakan hal seperti itu hal biasa, nggak ada yang aneh, ya. Tapi tergantung kepada beliau apakah ditangkap atau tidak. Tapi kan ini kan proses persidangan, jadi susah untuk ditampulin. Ya, sekarang karena sudah masuk ke proses persidangan, ya sebaiknya kita menunggu proses persidangan. Kita nggak bisa menyimpulkan di awal lagi. Itu aja jawaban saya. Tapi melihat kasusnya sendiri gimana sih Bang? Kan melihat kasusnya, kasusnya. Saya nggak mau komentari lagi karena sudah masuk proses persidangan dan dia bukan klien gua. Apakah orang lagi bermasalah hukum ya wajar dia marah, itu biasa, bisa dimaklumi lah. Berbeda dari respon Hotman Paris Hutapea saat tahu Nikita Mirzani cabut gugatan Wan Prestasi terhadap Reza Gladys. Lantas, bagaimana pula reaksi santai Nikita Mirzani saat eksepsinya ditolak hakim? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Sebelumnya, sidang kasus dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Nikita Mirzani telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis pekan lalu. Dalam sidang pembacaan putusan sela itu, majelis hakim menolak semua eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh Nikita Mirzani. Lantaran dari 11 poin eksepsi yang diajukan, 10 poin sudah masuk dalam pokok perkara sehingga harus dibuktikan di persidangan berikutnya. Lantas, bagaimana reaksi Nikita Mirzani terkait penolakan eksepsi tersebut? Persiapan ini kan cuma dengerin putusan keluar dari hakim yang mulia. Nggak ada persiapan kayak gini aja. Be, sama dokter sendiri gimana nih sekarang nih? Sama dokter gimana? Dari eksepsi kami, 11 eksepsi yang kami ajukan, 10 menurut majelis hakim itu masuk dalam pokok perkara. Artinya harus bisa dibuktikan terlebih dahulu tentang apa yang ada dalam eksepsi kami dalam sidang pokok perkara. Artinya sidang pokok perkara itu adalah sidang memeriksa bukti, memeriksa saksi-saksi. Jadi dari 11, 10 semuanya masuk dalam pokok perkara. Sehingga sidang dilanjutkan untuk proses pemeriksaan saksi dan bukti pada sidang berikutnya hari Kamis depan. Satu eksepsi kami itu tidak ditolak juga dengan alasan tidak ada kewajiban dari hakim untuk menunda perkara pidananya. Itu. Jadi dari 11, 10 terkait pokok perkara, yang satu eksepsi saya tidak dapat ditolak juga dengan alasan tidak ada kewajiban hakim untuk menunda perkara pidana walaupun ada perkara perdata. Artinya kalau memang terkait dengan pokok perkara, kita harus masuk kepada materi pembuktian. Nah, materi pembuktian itulah yang akan dimulai pada sidang Kamis depan. Sementara itu, tim kuasa hukum Reza Gladys mengakui jika mereka sudah memprediksi sejak awal
jika eksepsi atau nota keberatan dari Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya akan ditolak oleh majelis hakim. Karena poin-poin dari eksepsi itu jelas-jelas keluar dari konteks hukum dalam kasus ini. Eksepsinya itu memang di luar daripada konteks hukum, ya. Sehingga, tapi kami belum bisa menyatakan sebelum ada putusan majelis hakim. Majelis hakim pada siang ini sudah memutuskan dalam persidangan bahwa eksepsi terdakwa ditolak. Intinya eksepsi ini kan cuma 3 aja, ya. Eksepsinya tentang adanya gugatan non-prestasi perdata, adanya saksi korban yang katanya adalah PT bukan Dr. Reza, ya. Adanya tentang pasal-pasal, ya. Masalah saksi korbannya siapa itu kan sudah kita katakan di gugatan saja pun yang digugat itu Dr. Reza, yang diminta uangnya juga Dr. Reza, berarti korbannya Dr. Reza. Jadi eksepsinya itu terbantahkan oleh gugatan yang mereka sampaikan. Ini kan kasihan kita sebenarnya melihatnya. Cobalah dalam hal nanti persidangan ke depan supaya kesombongan dan keangkuhan ini coba diturunkan, ya. Karena ini persidangan dipimpin oleh majelis hakim yang mulia. Jadi sopanlah dalam persidangan. Selama persidangan nanti buka semua permasalahannya, apa yang diketahui oleh dia. Jangan mau jadi tumbal. Karena secara hukum ini akan membahayakan bagi dia nantinya. Hukuman ini sangat berat sebenarnya dalam hal kasus ini. Menepikan reaksi santai Nikita Mirzani saat eksepsinya ditolak hakim. Lalu, bagaimana pula tanggapan Deo Lipayumara soal eksepsi Nikita Mirzani yang ditolak hakim? Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di mata praktisi hukum Deo Lipayumara, penolakan eksepsi terdakwa, dalam hal ini Nikita Mirzani, oleh majelis hakim dalam putusan selanya, pada dasarnya merupakan hal yang wajar terjadi dalam proses persidangan. Karena majelis hakimlah pihak yang paling tahu apakah eksepsi yang diajukan terdakwa itu sudah masuk dalam pokok perkara atau tidak. Karena jika memang poin-poin eksepsi itu sudah masuk dalam pokok perkara, maka harus dibuktikan dalam persidangan dan tidak bisa dijadikan sebagai bagian dari nota keberatan terdakwa. Jadi kalau dari penyidikan itu kan kalau ditanya wajar apa tidak, ya wajar sekali. Pada umumnya begitu sebenarnya. Proses dalam penanganan perkara atau proses analisa perkara di kejaksaan sebelum sampai ke persidangan. Jadi bisa berubah otomatis. Mereka bilang on the track, karena mereka lebih tahu. Karena mereka yang tahu saksinya seperti apa, bukti-bukti seperti apa, fakta-fakta seperti apa, relasi seperti apa. Tinggal nanti diuji di. Nah, diujinya di persidangan. Siapa yang uji? Ya majelis hakim, jaksa, pengacara. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.